Main game PS Vita di laptop atau di PC. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelab.id. Di video kali ini kita akan share ke teman-teman cara untuk main game PS Vita di laptop atau di PC kalian. Setelah di video sebelumnya kita bahas cara untuk main game PS Vita di device Android, kali ini kita akan bahas cara untuk main game PS Vita di laptop atau di PC. Untuk emulatornya masih sama, kita akan gunakan Vita 3K yang merupakan emulator PS Vita yang bisa kalian gunakan di beberapa device, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga Android. Untuk di video kali ini kita akan jalankan Vita 3K ini di laptop yang menggunakan Windows. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di laptop yang akan kita install Vita 3K-nya. Untuk spesifikasi laptop yang kita gunakan, kalian bisa tonton di deskripsi pada video ini. Selanjutnya untuk mulai menginstal Vita 3K-nya, kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke vita3k.org. Tapi sebelum kalian install, kalian perlu lihat dulu minimum requirement untuk menggunakan Vita 3K ini ya. Tinggal pilih Quick Start, scroll ke bawah, dan di sini teman-teman bisa lihat untuk minimum requirement-nya CPU kalian harus support AVX instruction, RAM 4GB, dan GPU kalian sudah harus support OpenGL 4.4. Kalau kalian ingin cek apakah CPU kalian sudah support AVX instruction atau belum, kalian tinggal download aja aplikasi HW Info dan langsung jalankan aplikasi HW Info-nya. Kalau di bagian AVX di sini warnanya hijau, artinya CPU kalian sudah support dengan AVX instruction. Jadi kalian bisa install dan jalankan Vita 3K-nya guys. Kemudian jangan lupa juga di sini ada other requirement. Kalau kalian belum menginstal VC Runtime 140 DDL, silahkan kalian download dulu VC Runtime 140 DDL-nya, linknya di deskripsi juga. Dan kalau kalian belum menginstal Visual C++, silahkan kalian install dulu juga Visual C++, linknya juga ada di deskripsi pada video ini. Lalu untuk mendownload Vita 3K-nya, kalian bisa pilih lagi icon dari Vita 3K, setelah itu pilih download di sini. Kemudian kalian tinggal download aja sesuai dengan operating system yang kalian gunakan. Bisa di Windows, macOS, Linux, atau Android. Karena di video kali ini kita akan gunakan Windows, jadi tinggal pilih Windows, klik di Grab from GitHub. Untuk mendownload aplikasinya, size-nya sekitar 12 MB. Setelah terdownload, silahkan langsung buka Vita 3K-nya. Lalu silahkan pilih Extract to, dan kita misal akan ekstrak di drive D. Kita buat folder baru, kita beri nama misal Vita 3K. Enter dan pilih OK untuk mengekstrak emulatornya. Setelah selesai, kalian bisa close WinRAR-nya. Lalu silakan masuk ke folder Vita 3K yang sudah kalian ekstrak tadi guys. Selanjutnya kalian tinggal jalankan aplikasi Vita 3K-nya, double klik di sini. Setelah masuk di sini, kalian tinggal pilih bahasa yang ingin kalian gunakan. Kita akan gunakan English United States, lalu pilih next. Setelah itu kalian bisa pilih emulator pad-nya, kita akan gunakan default aja, pilih next lagi. Kemudian kita akan install firmware-nya. Tapi sebelumnya kita akan download dulu firmware-nya. Silahkan kalian klik download firmware di sini, lalu scroll ke bawah dan silahkan download firmware PS Vita-nya dari sini. Tinggal klik download update. Kalau muncul seperti ini, tinggal pilih more option dan pilih keep, lalu pilih keep anyway. Size-nya sekitar 120-an MB. Setelah terdownload, silahkan kembali lagi ke Vita 3K-nya dan pilih download font package di sini. Untuk mendownload font package-nya, size-nya sekitar 50 MB. Setelah terdownload, kembali lagi ke Vita 3K-nya dan langsung pilih install firmware file. Lalu yang pertama kita akan install dulu firmware dari PS Vita-nya. Kalian pilih file yang size-nya PSV update, yang size-nya 120GB, lalu pilih open. Kemudian tunggu installing firmware-nya sampai selesai. Setelah selesai, tinggal pilih OK, kemudian pilih install firmware file lagi, dan pilih font package yang sudah kalian download yang namanya PSP2 Update yang size-nya 50 MB. Lalu pilih open. Kemudian tunggu lagi installing firmware-nya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa pilih OK, kemudian pilih next.
Lalu di sini teman-teman bisa setting untuk interface-nya. Kalau kita lebih suka menggunakan grid mode, jadi kita akan pilih yang grid mode, lalu pilih next. Setelah itu tinggal pilih OK. Maka sekarang kita sudah masuk ke welcome screen dari Vita 3K-nya. Di sini kalian bisa close aja dulu, lalu pilih create user dan buat user kalian. Misal kita beri nama Digov. Avatarnya kita biarkan default seperti ini dan tinggal pilih confirm. Lalu pilih OK. Setelah itu centang di sini dan pilih user kalian. Klik di sini untuk mulai masuk ke Vita 3K-nya. Mantap. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan game di Vita 3K ini. Tapi sebelum menambahkan game, kalian bisa lihat dulu kira-kira game apa saja yang support dengan Vita 3K. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan game di Vita 3K ini. Tapi sebelum menambahkan game, kalian bisa lihat dulu kira-kira game apa saja yang support dengan Vita 3K. Kalian tinggal masuk lagi ke website dari vita3k.org, lalu di sini pilih compatibility dan pilih compatibility list. Di sini teman-teman bisa lihat dari 2044 game ada 1130 game yang sudah playable, artinya bisa kalian mainkan dengan lancar. Kemudian ada sekitar 316 yang in-game plus dan ada sekitar 240-an yang in-game main. Jadi kalian tinggal cari aja game yang ingin kalian mainkan di sini dan lihat statusnya. Kalau playable artinya aman, bisa kalian mainkan dengan lancar di laptop atau di PC kalian. Kemudian untuk format game yang support dengan Vita 3K ini, kalau kita lihat di sini, Vita 3K ini support dengan game yang formatnya PKG, no NPDRM, dan format lainnya. Jadi kalian bisa gunakan yang format PKG, zip, ataupun VPK. Untuk gamenya ini kalian bisa dumping sendiri dari game PS Vita yang kalian miliki, atau kalian bisa cari di Google ya, karena di video kali ini kita tidak bisa sharing tentang gamenya. Selanjutnya untuk mulai menambahkan game di Vita 3K-nya, tinggal masuk lagi ke Vita 3K. Setelah itu pilih file. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih install PKG kalau game kalian formatnya PKG, atau teman-teman bisa pilih yang install zip atau VPK kalau game yang kalian miliki itu formatnya zip ataupun VPK. Di sini karena game yang kita miliki formatnya zip, jadi tinggal pilih install zip. Setelah itu pilih select file dan arahkan ke game yang kalian miliki. Setelah itu pilih open, kemudian tinggal tunggu proses installingnya sampai selesai. Setelah selesai akan ada keterangan seperti ini, installation complete, dan kalian bisa pilih OK. Maka gamenya akan langsung masuk ke Vita 3K-nya guys. Kemudian sebelum kita akan memainkan game-game di Vita 3K ini, kita juga bisa setting agar gamenya nanti bisa berjalan optimal. Caranya kalian bisa pilih configuration dan pilih setting. Untuk yang pertama di menu core kita akan biarkan default ke automatic aja. Setelah itu kita masuk ke CPU. Di CPU kita akan gunakan yang dynamic dan jangan lupa centang di enable optimization untuk mengoptimasi CPU yang ada di laptop atau di PC kalian. Setelah selesai setting tinggal pilih save, kemudian kita masuk ke menu GPU. Di menu GPU ini kalian bisa pilih yang backend renderernya, apakah menggunakan Vulkan atau OpenGL. Ini silahkan kalian coba-coba ya, mana yang paling lancar di laptop atau di PC kalian, apakah yang OpenGL atau yang Vulkan. Karena setiap laptop atau PC dan game itu beda-beda settingannya. Di sini kita akan gunakan Vulkan. Kemudian kalau GPU kalian belum muncul di sini, silahkan pilih save, close, dan restart Vita 3K-nya. Setelah itu masuk ke configuration dan menu setting lagi. Kemudian kita masuk ke menu GPU dan di sini kalian bisa pilih GPU yang ada di laptop atau di PC kalian. Misal kita akan pilih yang Nvidia GeForce GTX 1650. Setelah itu untuk render akurasinya kalian bisa setting ke standar kalau nanti gamenya sedikit lag, dan kalian bisa coba setting ke high kalau gamenya masih lancar. Kemudian untuk yang screen filternya kita biarkan ke bilinear, dan agar nanti grafik dari gamenya itu bagus dan tajam, kalian bisa naikkan internal resolution upscalingnya. Ini juga tergantung dari spesifikasi laptop atau PC kalian ya. Silahkan kalian coba misal naikkan kedua kali, kalau masih lancar kalian bisa naikkan lagi, kalau masih lancar kalian bisa naikkan sampai nanti terasa lag, baru kalian turunkan dan cari settingan yang paling lancar di laptop atau di PC kalian. Untuk di laptop yang kita gunakan ini kita akan setting ke 1080p aja atau 2 kali, karena ini hasilnya nanti sudah cukup bagus grafiknya. Kemudian untuk anisotropic ini kalian bisa setting ke 1 kali sampai 16 kali. Ini juga silahkan kalian coba-coba ya. Kita akan gunakan 16 kali seperti ini. Untuk settingan lainnya kita biarkan default dan jangan lupa pilih save. Kita lanjut lagi ke menu sistem. Di menu sistem ini kita juga akan biarkan default seperti ini. Kita lanjut lagi ke menu emulator. Di menu emulator kalian bisa centang boot apps in full screen agar aplikasinya bisa jalan di full screen. Kemudian kalian bisa centang di performance overlay untuk menampilkan FPS dari game yang kalian mainkan.
Lalu di sini teman-teman juga bisa pilih profilnya, apakah minimum, low, medium, atau maksimum. Kalau hanya ingin menampilkan FPS, kalian pilih yang minimum aja, lalu pilih lokasinya di mana. Kita akan gunakan yang top left agar nanti FPS-nya tampil di bagian kiri atas. Setelah selesai setting, tinggal pilih save, dan kita lanjut lagi ke menu GUI. Di menu GUI ini kalian bisa centang stretch the display area agar nanti gamenya benar-benar full screen. Kemudian untuk settingan lainnya kita biarkan default seperti ini. Lalu untuk menu network dan debug kita biarkan default dan tinggal pilih save, lalu close dari menu settingnya. Yang terakhir di sini sebelum kalian mainkan gamenya, kalian bisa setting kontrolnya. Di sini teman-teman bisa pilih apakah menggunakan keyboard atau menggunakan controller atau gamepad. Kalau teman-teman menggunakan keyboard, kalian bisa mapping keyboardnya, tinggal pilih keyboard controls dan teman-teman tinggal mapping aja di sini. Kalau misal teman-teman menggunakan gamepad, silahkan hubungkan dulu gamepad ke laptop atau ke PC kalian, bisa menggunakan Bluetooth atau kabel. Di sini kita akan gunakan gamepad PS4 atau DS4 dan sudah kita hubungkan lewat Bluetooth. Lalu untuk settingnya tinggal pilih controls, lalu pilih controllers. Maka di sini akan terdeteksi gamepad yang kalian gunakan. Tinggal klik di sini untuk mapping gamepad sesuai dengan keinginan kalian. Setelah selesai kalian bisa close. Dan sekarang kita akan cobain main game PS Vita dengan menggunakan emulator Vita 3K di laptop yang kita gunakan. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell